Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jonardo. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Coverfile. Film yang dirilis pada tahun 2008. Film yang disutradarai oleh Matt Reeves dan ditulis oleh Drew Goddard. Film ini berdurasi 85 menit. Film ini menceritakan sekelompok anak muda yang sedang mengadakan pesta perpisahan, sehingga tak berselang waktu lama tiba-tiba muncul monster yang menyerang kota Manhattan, New York. Film ini disajikan sebagai serangkaian adegan yang diambil dengan kamera digital tangan yang dioperasikan oleh beberapa karakter di sepanjang film. Sebelum kita memasuki alur ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan buat kalian subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe channel ini membuat kami semakin semangat dalam membuat konten. Di awal film memperlihatkan sebuah rekaman dokumen yang berisi narasi dokumen digital gambar ada kejadian di Coverfile dari kamera yang ditemukan di daerah US 447, suatu daerah yang dulunya dikenal sebagai Central Park. Lalu diperlihatkan sebuah video pada tanggal 27 April pada pukul 6.42. Video yang berasal dari seorang pemuda yang bernama Rob yang sedang berada di apartemen sang kekasih yang bernama Beth yang berada di Columbus, New York. Dan setelah itu kamera mati. Kamera pun hidup kembali pada tanggal 22 Mei pukul 6.45 menit. Seorang pria di mana ia adalah kakak dari Rob yang bernama Jason. Ia sedang merekam seorang wanita yang sedang berjalan bersamanya yang bernama Lily. Mereka sedang mempersiapkan pesta perpisahan di mana Rob diterima pekerjaan di sebuah perusahaan di Jepang. Kemudian scene berpindah kepada seorang Hood yang sedang mempersiapkan pestanya. Kemudian dia diberi tugas buat merekam di setiap undangan yang memberikan ucapan kepada Rob. Dan ketika itu Hood pun menolaknya dikarenakan dia sedang mempersiapkan pestanya. Dan di saat Jason bilang bahwa Marlena perempuan yang disukainya akan datang, Hood pun menerimanya. Scene berpindah pada Hood yang sedang merekam teman-temannya Rob yang sedang memberikan ucapan perpisahan kepada Rob. Dan pada saat dia sedang merekam Lily, tiba-tiba kamera bertuju kepada seorang wanita yang bernama Marlena, dan Hood pun mendatangi Marlena untuk memberi ucapan kepada Rob. Scene berpindah memperlihatkan Rob yang wajahnya berubah seketika ia diberi kejutan oleh teman-temannya. Lalu scene memperlihatkan seorang wanita yang baru datang di pesta tersebut yang bernama Beth bersama Travis. Rob pun melihat itu merasa kesal. Lalu Hood meminta untuk Beth mengucapkan selamat tinggal kepada Rob. Awalnya dia menolak, tetapi Hood bilang bahwa dia akan pergi dan akhirnya Beth pun mau. Dan Beth pun memberikan beberapa patah kata untuk Rob. Di saat Beth sedang memberikan ucapan kepada Rob, tiba Rob datang berbicara dengan Beth. Hood melihat ada yang aneh di antara mereka dan Hood pun melaporkannya kepada Jason. Namun Jason mengabaikannya. Lalu Hood memilih untuk keluar mengecek, dan di sana Rob dan Beth sedang bertengkar tentang sesuatu yang tidak Hood ketahui. Dan Lily pun menarik Hood untuk segera keluar dari sana dan membiarkan mereka yang sedang bertengkar. Mengetahui ada hal yang disembunyikan dari mereka, Hood mencoba meminta Jason mempertanyakan apa yang telah terjadi pada mereka. Dan setelah dipaksa oleh Jason, Lily akhirnya mau berbicara. Akan tetapi Lily mengatakan ia akan berbicara, tetapi Hood harus menyingkirkan kameranya. Dan meskipun telah berjanji tidak membeberkan rahasia yang telah Lily katakan, namun Hood malah membeberkannya kepada orang-orang di pesta. Tak lama kemudian Rob dan Beth masuk kembali dengan wajah mereka yang sama-sama kusut. Beth langsung mengajak Travis pergi dan meninggalkan pesta. Dan Beth mengatakan salam perpisahan pada Rob, dan Rob tidak mau berbicara setelah itu dan ia pun meninggalkan pesta. Jason dan Hood yang sedang menghibur Rob di atas balkon berbicara tentang hal apa yang terjadi pada hubungannya dengan Beth dan memberikan sedikit nasihat kepada Rob. Obrolan mereka terhenti dikarenakan terjadi getaran yang sangat kuat. Lampu-lampu padam dan semua orang padam berteriak dan keadaan semakin kacau. Semua orang mengiranya itu adalah gempa bumi dan mereka mendengarkannya apa yang telah terjadi di berita. Dan Jason dengan penuh rasa ingin tahu memilih untuk pergi ke rooftop untuk melihat apa yang terjadi sehingga diikuti oleh beberapa orang. Dan seketika itu mereka melihat ledakan yang sangat jelas di hadapan mereka, sehingga benda besar yang jatuh mengarah pada mereka berhamburan di jalan.
Hood pun menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang hidup dan bukan gempa bumi belaka. Dan semua orang pun membicarakan monster tersebut. Semua orang merasa panik setelah Hood memperlihatkan rekaman ulangnya. Di saat kepanikan sedang terjadi, Jason memerintahkan teman-temannya untuk keluar kota untuk mencari tempat yang aman. Kemudian mereka pergi untuk menyeberangi jembatan Brooklyn secara bersamaan. Rob, Jason dan Hood dan Lily Marlena. Hood banyak merekam kejadian orang-orang berteriak panik, terluka parah, mengalami trauma pada kejadian. Jembatan Brooklyn penuh dengan orang-orang yang ingin menyeberang. Saat melintasi jembatan, Rob mendapatkan telepon dari Beth. Lebih memisahkan diri di pinggir jembatan. Marlena dan Lily tidak jauh darinya. Cuma Jason yang berdiri tepat di tiang jembatan, berdiri dan menunggu mereka yang sedang menunggu Rob sambil sesekali berteriak. Dan naasnya monster tersebut berada di sana dan meruntuhkan jembatan yang tepat mengenai Jason yang sudah dipastikan ia meninggal. Di situ pun terlihat Lily berteriak histeris melihat kekasihnya mati tepat di hadapan matanya. Namun Marlena menariknya, membawanya pergi dari jembatan. Dan semua orang pun mulai panik segera meninggalkan jembatan. Kemudian Lily berhenti di sebuah toko dengan panik dicampur sedih pun dikarenakan kematian kekasih. Rob sebagai adiknya, Rob pun sangat terpukul dan sangat kacau dengan apa yang terjadi. Dan Rob pun masuk ke toko elektronik yang sedang dijarah. Hood pun mengajarnya agar mereka segera meninggalkan kota itu untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian para tentara pun berdatangan untuk mengevakuasi para warga dan berita di televisi menayangkan kejadian itu. Monster besar dan anaknya tersedot ke. Rob mencoba menghubungi Beth yang mengatakan bahwa ia tertimpa reruntuhan apartemennya. Hal itu membuat Rob khawatir dan langsung pergi ke apartemen Beth untuk menyelamatkannya. Dan dia menyuruh yang lain untuk mengikuti para militer yang akan mengevakuasi mereka. Namun mereka memutuskan untuk pergi bersama Rob menyelamatkan Beth. Pada saat di perjalanan mereka dikejar oleh monster itu, namun para tentara menembakinya, membuat mereka panik dan mencari tempat perlindungan. Mereka berlari menuju stasiun bawah tanah. Dan Hood pun berhasil merekam monster itu dengan sangat jelas. Mereka pun tidak punya banyak pilihan selain melewati terowongan. Dan setelah agak tenang, Rob pun mencoba memberikan kabar kematian Jason pada ibunya. Dan mereka pun mulai bergerak menyusuri rel kereta api. Mereka sedikit kesulitan berjalan dikarenakan minimnya cahaya yang mereka andalkan hanya menggunakan cahaya HP di sepanjang rel kereta. Perjalanan mereka pun terganggu dikarenakan tikus yang berlari ke arah mereka dan langkah mereka pun agak dipercepat. Dan mulai terdengar suara-suara aneh pas di belakang mereka. Seketika itu pun Rob mencoba menyalakan mode malam. Hood pun berteriak melihat monster-monster kecil yang akan menyerang mereka. Meskipun sudah berusaha berlari sekuat tenaga, tetapi monster itu berhasil menyerang mereka. Diawali menyerang Lily sehingga pada akhirnya monster itu menggigit bahu Marlena. Tetapi mereka berhasil menyelamatkan diri ke sebuah ruangan dan Marlena berusaha menahan pendarahan di bahunya, luka yang cukup parah. Hood pun berterima kasih kepada Marlena yang telah menyelamatkannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari jalan keluar dari ruangan. Ruangan itu ternyata terhubung pada pusat perbelanjaan. Marlena pun mulai kehilangan kesadarannya. Ia mulai pusing dan tak lama tentara pun menemukan mereka dan membawa mereka ke tempat darurat. Banyak terluka sangat parah, bahkan mati, dan Rob tidak mau dievakuasi sebelum ia menyelamatkan Beth yang terjebak di apartemennya. Rob pun meminta agar diperbolehkan pergi ke Newton. Hood pun terus merekam kejadian yang ada di sana, termasuk monster kecil yang berhasil tembak mati. Rekaman Hood pun beralih ke Marlena bahwa ia tidak enak badan dilihat darinya darah keluar di matanya. Seorang perawat berteriak lalu menghampiri Marlena yang memburu mengeluarkan darah di mulut dan matanya. Beberapa perawat pun segera membawa Marlena ke sebuah ruangan yang tertutup. Kamera Hood menyorot ruangan itu dan langsung dipenuhi bercak darah. Setelah tidak lama, Marlena berada di dalam.
Sementara itu para tentara menarik mereka menuju sebuah lorong. Mereka pun diperbolehkan mencari bed untuk menyelamatkannya. Namun mereka diberitahu bahwa Manhattan akan dibom seluruh kota sebelum pukul 7 pagi dan mereka harus kembali sebelum jam 6 agar helikopter bisa membawa mereka untuk mengevakuasi. Meskipun hanya dengan waktu yang sedikit, mereka harus terus berjalan menuju ke apartemen bed. Dan akhirnya mereka pun sampai di apartemen bed dan Rob pun tak terhenti-henti terkejut saat ia melihat apartemen itu miring bertopang dengan gedung di sebelahnya. Rob dan Lily sempat kebingungan bagaimana cara mereka sampai di lantai 34 di mana bed berada. Namun seketika Hood mengeluarkan idenya yang saat itu langsung disetujui oleh Rob dan Lily. Mereka pun langsung bergegas menaiki tangga-tangga hingga sampai lantai 59. Mereka pun terlihat kelelahan pada saat menaiki tangga gedung apartemen bed benar-benar menyentuh gedung di mana tempat mereka berada. Mereka pun berlanjut berjalan dengan perlahan-lahan untuk menyeberang gedung dan usaha mereka berhasil. Dan beberapa saat mereka sampai di apartemen bed, mereka menemukannya terbaling di lantai dengan besi beton yang menancap di bahunya. Rob pada saat itu mengira bahwa bed sudah mati, namun ternyata bed hanya tidak sadarkan diri. Setelah berhasil menyadarkan bed, mereka pun mencoba mengangkat bed dari besi yang menancap di bahunya. Rob mencoba membalut bahu bed dengan kemeja yang mereka pun bergegas keluar dari apartemen itu. Setelah mereka melihat monster itu berjalan ke arah mereka, tentara terus menembaki monster itu, namun tak sedikit pun berhasil. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyeberang. Perjalanan mereka sempat terganggu dikarenakan monster kecil itu menyerang mereka, namun Rob berhasil membunuh monster kecil itu. Setelah itu mereka mengejar helikopter yang mengevakuasi mereka dan beruntungnya tempat evakuasi tidak terlalu jauh dari mereka. Lily berangkat terlebih dahulu menggunakan helikopter yang sudah disediakan, sedangkan Hook, Rob, dan Bed mereka harus menunggu helikopter penjemputan selanjutnya. Helikopter penjemputan untuk mereka pun akhirnya datang. Monster itu terus diserang oleh pesawat tempur. Hook sangat senang dan ia mengira saat itu melihat monster itu berhasil ditumbangkan. Kesenangan Hood pun berganti ketakutan pada saat monster itu melompat menerkam pesawat mereka hingga terjatuh. Pada saat mereka tersadar, Bed dan Hood menarik Rob yang kakinya terluka. Lalu mereka segera pergi, namun Hood terhenti untuk mengambil kameranya yang tertinggal dan seketika Rob dan Bed berteriak dan Hood belum menyadari bahwa monster itu telah berdiri di hadapannya. Setelah menyadarinya, Hood pun terkagum melihatnya. Kameranya pun menyorot monster itu dengan sangat jelas dan monster itu pun menyerang Hood hingga tewas. Rob dan Bed pun bergegas lari dan berlindung di bawah jembatan. Dan suara peringatan untuk meledakkan seluruh kota mulai terdengar. Rob pun mulai merekam diri dan memberitahukan apa yang telah terjadi dan memberitahukannya hari dan tanggal kejadian. Setelah terdengar suara ledakan, Rob dan Bed tertimpa reruntuhan. Kamera pun mati dan filem pun berakhir. Nah, itu tadi alur-alur cerita filem Cover File. Filem ini sangat menarik dan memberi sensasi menebarkan yang sangat terasa. Cover File memberikan pengalaman mendalam dengan ketegangan.